Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, untuk kali ini kita lagi melakukan perawatan biasa. Perawatan untuk musim kemarau itu adalah pengecoran, sekalian melihat untuk bunga-bunga apukat yang ada di lahan kami yang kita TW. Nah, ini salah satunya. Ya, kita lagi cek-cek juga ya kalau untuk apukatnya. Dan ini dari varietas yang kita unggulkan, yaitu dari Kahyangan. Ada juga Roro Subaka ya. Nah, kita kan jadi pengecekan kayak gini itu fungsinya itu untuk mengontrol agar nanti kalau misalnya kurang air atau apa ya, nah kayak gini ya. Nah, bunganya udah mulai banyak. Ini adalah pohon-pohon yang kita TW, jadi dari indukan yang sudah buah juga, jadi nggak meragu ya, nggak meragu, bisa dilihat. Nah, ini bunga-bunganya terlalu banyak juga ini. Ini dari varietas Roro Subaka. Nah, untuk penyiraman sendiri kita menggunakan Sibel ya, bukan genset. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan keluarga, yang lebih sakit sembuh lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan, jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Nah, untuk kali ini kita melakukan rutinitas untuk penyiraman ya, penyiraman apukat ya. Ini ya kayak gini ya. Ini saat musim kemarau kita melakukan perawatan biasa, melakukan pengecoran, genset, Sibel ya, dan ada sumur bur juga. Nah, kita udah melakukannya kayak gini. Kita menunggu musim penghujan, sekalian melakukan pengecekan. Nah, untuk kali ini kita mau bahas tentang TW ya. Misalnya ada yang bertanya tentang TW, kalau mempunyai pohon besar tapi kenyataannya tidak produktivitas tidak terlalu bagus. Nah, kita bisa melakukan teknik TW atau penggantian TW. Nah, silahkan untuk yang masih awam bisa disimak dulu, karena memang kalau misalnya TW ini sesuai pengalaman pribadi saja. Kalau TW kita salah penanganan, nanti bisa ujung-ujungnya pohon yang besar nanti mati. Nah, lebih baik kita mengantisipasi ya. Ya, untuk yang pertama, kalau misalnya mempunyai TW ya jelas harus punya pohon yang besar atau pohon yang lebih besar daripada bibit yang kecil-kecilan itu ya. Nah, yang kita ganti, dan cara penggantiannya tidak bisa sembarangan, alias kita pangkas bagian atas ya, jangan bagian bawah penyambungan. Kalau misalnya sahabat botanikal mempunyai bibit yang di bawah ini ya, yang di bawah ini kita pangkas, kemungkinan besar pohonnya akan tidak kuat ya. Kebanyakan pohon yang kita pangkas bagian bawahnya, yang di sini pangkas bawahnya dengan harapan nanti bisa tumbuh cabangan baru dan pendek, ternyata itu tidak bagus ya, tidak bagus. Kenyataannya malah yang bagusnya itu yang antara 2 meter sampai 3 meter up. Nah, jadi kita ini salah satunya ya, ini contohnya. Nah, kalau kita pangkas yang bawah itu kayak gimana? Ada lagi nih contohnya ya, di sini. Nah, ini contoh juga. Kalau terlalu bawah mungkin tumbuh, tapi tumbuhnya kurang bagus. Itu satu. Yang kedua, nah mati. Nah, ini
Kebanyakan apukat yang kami pangkas bagian bawah penyambungan dengan harapan nanti akan tumbuh dan lebat di bawah, ternyata tidak bagus. Melainkan kita harus memangkasnya dengan antara 2 meter 3 meter atau cabangan-cabangannya aja. Jangan sampai kurang dari penyambungan yang di bawah. Ini kan bibit yang kita sambung dulu, dan ini varietasnya Wina dan tidak bagus kita pangkas. Akhirnya kenyataannya kurang bagus juga kalau kita pangkas di bagian bawah ya, ini di bawah penyambungan satu. Nah ini kan untuk pengalaman juga ya sahabat botanikal, karena memang kalau untuk kerugian itu memang mahal ya. Jadi ini hanya untuk contoh saja 2 ini juga kita pangkas bagian bawah dan ternyata tidak bagus juga. Ada lagi juga ya, ini karena memang satu contoh ya, satu contoh untuk ini. Ada sampel yang lainnya, ada juga sampel yang lainnya itu malah bisa buat kayak ini memang kayak gini, harus penanganannya harus kayak sesuai dengan SOP yang ada kan gitu. Kayak gini juga, ini terlalu pendek dan nggak terlalu bagus juga, dan malah yang bagus-bagus itu yang tinggi-tinggi. Jadi silakan untuk penggantian yang tinggi-tinggi. Gimana? Yuk kita lihat langsung yang pohonnya yang tinggi-tinggi ya. Nah ini pohon yang tinggi menjulang, kita pangkas kisaran 4 meter di atas cabangan dan rimbun. Ini satu. Nah, jadi sesuai contoh juga. Ini 2 rimbunnya, tinggi, rimbun, dan ternyata lebih bagus. Nah ini adalah contoh 2. Ada lagi contoh 3 dan contoh 4 dan contoh 5. Mungkin ada beberapa apukat yang kita pangkas di bawah itu rimbun, bisa jadi nanti bisa mati, bisa saja mati, bisa saja tiba-tiba kena penyakit juga bisa. Nah ini yang satu yang tinggi lagi, ada lagi ya, ini menjulang tinggi, ini udah mulai berbunga juga tuh, ya. Ini buah perdana gitu. Kalau ini buah perdana ini. Nah ya bagus ini. Nah, nanti kita melakukan pengocoran, dan ada beberapa juga yang perlu diberitahukan kepada sahabat botanikal. Kalau untuk penggantian silakan di musim penghujan, jangan musim kemarau ya. Ada beberapa negatif ya. Kalau kita penggantian di musim kemarau, kita pangkas, pohonnya tidak kuat dan lokasinya panas, tidak tersiram oleh air, itu dampaknya nanti pohonnya mati juga. Atau yang kita sambung itu jadi layu, jadi tidak bagus. Nah, alangkah lebih baiknya kalau untuk penggantian di musim penghujan ya, penyambungan musim penghujan nanti bisa dikontrol semuanya, nanti akan jadi. Tapi beda halnya kalau misalnya lokasinya tersebut itu kita bisa siram ya, kita bisa siram, kita bisa rawat, dan bisa kalau untuk penyambungannya dikasih payung ya, kayak buat teduh gitu loh, tidak terlalu panas. Nah itu bisa jadi akan berhasil, kemungkinan besar malah akan berhasil. Nah, asalkan memang lokasinya tersebut itu gampang untuk penyiraman. Nah itu pas musim kemarau ya, pas musim kemarau. Jadi kalau semisalnya sahabat botanikal itu melakukan penggantian dengan varietas-varietas yang memang itu unggulan, silakan disiram. Kalau misalnya udah disiram, nanti kita TB kisaran 2 tahun atau 1,5 tahun, tergantung nanti rezekinya sahabat botanikal. Nanti bisa berkembang, tumbuh besar ya, berbuah banyak kayak gini. Nah ini untuk apukatnya yang kita ganti, semua yang ada di sini sudah mulai bunga semua
dan sudah mulai semi semua kayak gini ya. Nih new namlong. Nah, ada juga Rorosubaka. Ya, kita memang untuk penggantiannya kebanyakan dari lahan kami kita tanami dengan apukat Rorosubaka. Yang mana apukat Rorosubaka ada yang buah, ada yang pentil, ada yang bunga kayak gini. Ini Rorosubaka, ini buahnya gede. Ada juga bunga yang di sana. Nah, di sini juga ada. Dan kalau untuk apukat Rorosubaka yang kita tanam, alhamdulillah semuanya bagus. Ya bagus, apukat kahyangan bagus. Untuk di TW dengan varietas-varietas yang unggulan silahkan. Dan juga untuk teknik yang berikutnya itu adalah teknik penyambungan dengan beberapa varietas. Tidak hanya satu varietas di dalam satu pohon ini, melainkan harus ada beberapa varietas. Ada fungsi dari penyambungan yang beberapa varietas di dalam satu pohon dikarenakan nanti kita berasumsi bahwasanya batang bawah atau daun batang yang penyambungan nanti kalau misalnya kita potong, intinya itu tidak cocok dengan batang yang atas, nanti produktivitas terpengaruhi. Kita hanya berasumsi, ya ini belum terbukti juga, tapi lebih baik disambung dengan beberapa varietas. Ya, dari satu varietas nanti kita lihat produktivitasnya kayak gimana. Dan juga untuk varietas yang misalnya apukat yang lainnya, yang ini kan udah beda, yang ini juga udah beda. Nah, misalnya apukat Rorosubaka itu unggulan, dan juga kita kebetulan misalnya sambung dengan apukat Wina, misalnya Wina itu tidak bagus, kita potong kayak gitu. Tapi kalau keduanya ini bagus, kita biarin. Nah, ini hanya salah satu fungsi di mana kita menyambung TW tidak hanya satu jenis. Dan itu hanya secara asumsi saya sendiri bahwasanya untuk apukat yang kita sambung misalnya tidak cocok dengan batangnya, nanti bisa produktivitas kurang bagus. Itu hanya asumsi saja, karena memang ada beberapa varietas yang kita tanam dengan batangan bawah yang beda ya, dan produktivitas antara apukat satu dengan yang lain nanti akan beda juga, seperti itu. Tapi yang jelas ya kayak gini kan, kalau tidak dicor juga sayang juga ya. Nah, ini ada bakalan buahnya di dalam. Nah, ini usianya berapa ya? Kalau ada yang tanya, ini usianya cuman kisaran 2 tahun ya. 1,5 tahun itu udah buah, 2 tahunnya ini udah produktivitas terus. Ini dari apukat kahyangan. Nah, yang sampingnya itu sebetulnya itu dataran tinggi ya. Tapi kita tanam di dataran rendah, kita coba, dan ternyata untuk produktivitas belum produksi ya, belum produksi. Ini salah satu kenapa harus mengetahui MDPL juga untuk jenis tertentu ya. MDPL cocoknya di berapa MDPL, nah seperti itu. Oke, ini udah clear. Dan kalau untuk penyambungan, kita dulu melakukan eksperimen ya, lebih ke eksperimen. Eksperimennya kita sambung dengan satu batang dengan beberapa batang, satu batang dengan beberapa batang. Ini yang batang satu, batang banyak, maaf, ini yang batang banyak. Ini satu pohon ada beberapa batang banyak, tuh 2, 3, 4. Nah, fungsinya kalau kita kan menganggap bahwasanya kalau batang banyak seperti ini bisa jadi lebih kokoh. Nah, tapi kelemahannya batang bawah itu lebih kecil daripada batang atas. Nah, ini bisa dilihat ya sahabat botanikal ya. Nah, ini jadi batang bawah lebih besar
lebih sedikit, maksudnya lebih kecil dari batang atas. Nah, tapi kalau disatukan batangnya lebih besar batang bawah. Tapi kan juga kayak apa ya, kayak kebagi-bagi. Dan juga ada cara kami yang untuk mengganti, bahwasanya untuk alpukat yang kita ganti harus jelas indukannya juga. Nah, produktivitasnya kayak gimana, indukannya kayak gimana. Nah, itu harus jelas juga. Jadi kayak ibarat kata ini sudah jelas, kita sambung dengan yang lainnya. Atau mungkin ada alpukat yang lain yang new ya, yang baru dikembangkan di Indonesia, mau dikembangkan di sini boleh di TW. Silakan di TW, tapi lebih baik TW-nya tidak satu pohon, hanya satu jenis, melainkan beberapa jenis. Itu juga kalau misalnya tidak yakin untuk produktivitas. Nah, seperti ini kan, kalau ini kan produktivitas juga tinggi juga. Ini dari si manis. Si manis, bukan si manis jembatan Ancol ya, si manis. Nah, alpukat si manis nyatanya di dataran rendah juga bagus. Wah, putus nih. Ya, dataran rendah juga bagus. Dan juga untuk dataran tinggi juga bisa ditanam. Si manis. Oke, nah cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua. Kalau misalnya pesan bibit, silahkan kontak yang di sini. Oke.